di Timur Tengah misalkan, kemudian mereka mengajak dalam tanda kutip gitu ya, masyarakat Indonesia melalui isu politik, mungkin tidak akan ada yang tertarik. Tapi kemudian ketika itu dibungkus dalam konteks agama Sunni Syiah misalkan, nah seperti itu, nah baru fanatisme itu muncul dan ketertarikan itu menjadi ada. Nah itu yang saya, yang sangat saya sayangkan. Kenapa masalah politik yang ada di luar sana kemudian ditarik kita yang ada di Indonesia ini ikut-ikutan masuk ke dalam konflik yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan negeri kita. Tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Sama sekali ada hubungannya. Apa kepentingan Indonesia di situ? Apakah Indonesia juga masuk dalam konflik? Tentu tidak. Bahkan justru harusnya Indonesia sebagai negara non-blok dan memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif, justru harusnya tidak ikut-ikutan dalam konflik, tapi justru malah mendamaikan. Ikut-ikutan seperti apa dalam pandangan Nah, sebetulnya kalau saya melihatnya justru bukan pada pemerintahnya, tetapi masyarakatnya, masyarakat Muslim khususnya yang berada pada tataran akar rumput itu yang lebih banyak terpengaruh. Nah, di sini makanya saya melihatnya justru peran ulama di sini juga sangat sentral. Ulama yang harusnya memberikan dakwah atau ajaran-ajaran seruan-seruan yang menyejukkan, yang justru malah yang justru seharusnya mendekatkan Sunni dan Syiah pada faktanya, pada beberapa tokoh tertentu justru malah memecah itu, membakar suasana. Gitu. Tapi kalau kemudian memecahnya atau membakarnya terkait dengan 5 poin seperti yang disampaikan Prof. Yunahar yang barangkali kemudian bagi sebagian ini sangat prinsip, apakah tidak wajar? Saya pikir perbedaan itu ada di setiap pemikiran, ya kan? Dalam Sunni pun kita juga mengenal perbedaan, bukan hanya Sunni dan Syiah. Di dalam itu Sunni sendiri kan kita melihat juga ada penafsiran. Tadi Prof. Yunahar juga menyinggung NU dan Muhammadiyah sendiri pun juga berbeda. Padahal dalam satu hadis yang sama tentang masalah ru'yah dengan hisab. Saya pikir perbedaan itu suatu hal yang natural, yang alami, begitu kan? Karena pemikiran kan tidak muncul dalam ruang hampa. Dia kan dipengaruhi oleh penafsiran, pemahaman seseorang, bahkan kepentingan juga ada di situ. Sehingga kemudian muncul penafsiran. Nah, dari penafsiran ini kemudian muncul mazhab-mazhab, baik mazhab teologi maupun mazhab fikih. Sehingga sebetulnya perbedaan itu suatu hal yang wajar saja ketika kita menganggapnya itu sebagai rahmat. Tapi ketika kita menganggapnya itu sebagai musuh, ya kan, perbedaan itu sebagai sesuatu yang memang harus harus sesuatu yang dibenturkan, ininya berbahaya. Tadi sebelum kita berbincang, Bu Titi bisa mengatakan kan ini ada intervensi atau pengaruh Barat dalam Amerika misalnya. Pak Anies, apakah punya catatan bahwa kemudian perbedaan sebagai rahmat yang kemudian cukup kondusif pernah terjadi di Timur Tengah dengan perbedaan-perbedaan seperti ini? Saya melihat juga misalkan dalam sejarah misalkan saja. Dalam sejarah misalkan saja, nggak usah jauh-jauh di Indonesia saja, di Nusantara. Islam di Nusantara itu kan masuk sudah 1000 tahun lebih yang lalu kan. Dan antara Sunni dengan Syiah pun ketika masuk ke Nusantara, khususnya ke negeri kita di Indonesia ini juga waktunya juga hampir berbarengan. Dan tidak ada masalah. Nah, saat itu pun kita tidak pernah mendengar adanya konflik Sunni Syiah di situ kan. Ya kan. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya bisa antara Sunni dengan Syiah itu hidup berdampingan. Yang sebetulnya menjadikan persoalan itu sebetulnya bukan masalah antara Sunni dengan Syiah, tetapi adanya kelompok-kelompok lain yang dia itu yang sering disebut sebagai kelompok takfiri ini tadi, yang doyan mengafir-ngafirkan, yang merasa dirinya paling benar, yang kemudian inilah yang kemudian mereka mengangkat isu sektarianisme. Kelompok ini bukan Sunni, bukan Syiah juga. Seharusnya kita saya tidak tahu, saya tidak ingin mengatakan begitu. Ada di dua-duanya. Iya. Jadi artinya yang pasti kita tidak bisa mengaitkan itu dengan ideologi. Karena dalam ideologi Sunni maupun Syiah tidak mengajarkan itu masalah takfirisme. Baik. Bu Titi, bagaimana sebenarnya Indonesia itu dipandang baik oleh Amerika maupun Timur Tengah? Karena kita juga umat Islam terbesar di dunia. Artinya bahwa kemudian tadi ada konflik yang kemudian muncul juga di Indonesia. Bukankah tidak mungkin itu juga bukan karena spontan reaksi masyarakat atau umat, tapi juga ada unsur intervensi barangkali? Silakan. Jadi begini, apa yang terjadi di Timur Tengah itu memang betul tadi kata Pak Anies, tidak ada hubungannya dengan Indonesia yang itu. Tetapi dalam banyak hal sebetulnya kita itu terkocok emosi kita, umat Islam kita. Umat Islam di Indonesia itu pasti terpengaruh oleh apa yang terjadi di Timur Tengah, ya, karena kita mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu
tadi kita bincang-bincang sebelum resmi ini kita juga sepakat bahwa sebetulnya ada semua pemikiran dari luar itu ingin menguasai Indonesia itu menurut Pak Yunahar tadi ya, itu memang betul, sehingga kita ini dibingungkan oleh situasi di Timur Tengah itu ya. Situasi konflik yang antara Arab Saudi dengan Iran ini betul-betul membingungkan kita, karena sebetulnya kita itu telah diikat oleh organisasi kerjasama Islam. Ya, kita itu diikat, bagaimana mungkin kita tidak terpengaruh oleh yang terjadi di Timur Tengah, karena kita itu anggota OKI. OKI itu saya ingin memberi catatan bahwa sejak awal OKI berdiri 1969 Indonesia itu sudah menyatakan diri menjadi anggota. Tetapi ketika Pak Harto itu Presiden Soeharto diminta untuk tanda tangan deklarasi OKI, tidak mau Pak Harto, karena kita bukan negara Islam, kita adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Padahal di dalam konvenan atau perjanjian di OKI itu yang menjadi anggota adalah negara Islam gitu. Itu harus dibedakan gitu. Tetapi menjelang Pak Harto, sehingga kita itu politik luar negeri kita itu sulit, oleh negara-negara Islam kita tidak dianggap teman, oleh kelompok barat kamu non-blok gitu ya, oleh non-blok kamu kan juga bantuanmu kan datang dari IGGI. IGGI itu kelompok barat, sehingga kita itu kesulitan dalam pergaulan internasional. Sehingga negara Islam itu ketika kita punya masalah Timur-Timur, justru negara Islam yang mempermasalahkan Indonesia itu okupasi Timur-Timur gitu. Kita tidak ada yang bela gitu. Negara-negara Islam, kita baru sadar, Pak Harto kemudian sadar bahwa negara-negara Islam ternyata tidak mendukung kita kemudian ikut menyelesaikan Bosnia, membangun Masjid Soeharto di sana ya, di Sarajevo itu. Kemudian kita ya sudah, oke, saya mau mendatangani deklarasi ya, menjelang Pak Harto turun itu tahun 1998. Deklarasi saya tanda tangani, tidak masalah kita dianggap sebagai negara Islam. Kemudian waktu itu Barat itu juga jadi was-was ya. Waduh, kok Indonesia udah tanda tangan deklarasi OKI. Pak Harto untuk menyenangkan Barat, ya kita kan Islam tapi moderat gitu ya. Lah ini yang membuat saya sebagai analis ini, Indonesia itu tidak punya ketegasan politik luar negeri kalau begini. Ya, moderat itu apa artinya? Moderat itu bisa ke sana ke sini atau apa ini artinya? Moderat itu ya karena Barat itu sudah menggolong-golongkan Islam yang radikal, yang fundamentalis, yang ekstremis. Ini Indonesia kelompok yang moderat. Kemenlu sendiri juga menyatakan kita ingin beridentitas sebagai Islam moderat. Kita malah jadi tidak. Ada kegamangan memposisikan diri di pergaulan internasional. Islam moderat ini menjadi menyulitkan kita gitu. Karena mereka tetap tidak menganggap kita teman. Apakah begitu. Ada dampaknya kemudian dengan bagaimana kita mengejarnya kita tetap moderat, tetapi ketika Pak Harto waktu itu dirikan markas besar PLO di Jakarta. Kita membantu PLO waktu itu 5 juta US dollar ya. Itu sekali lagi menjelang Pak Harto turun tuh yang saya amati. Kemudian sekarang kita kan juga berhasil mendirikan rumah sakit Mercy ini berhasil di jalur Gaza. Yang disampaikan Bu Titi. Ya. Kemudian disinilah konflik ini membingungkan kita, tetapi kita tegas bahwa kita akan berperan sebagai fasilitator. Jadi apa peran kita? Peran itu kan macam-macam, akan memberi sumbangan, akan memberi menjadi mediator atau penengah. Kemarin yang saya baca kita cenderung ingin menjadi fasilitator untuk konflik ini. Karena bagaimanapun itu akan mempengaruhi kita, menyulitkan politik luar negeri kita. Seberapa optimisme kemudian bisa menjadi fasilitator? Karena Sunni Syiah pasti kalau di sana konflik, di sini juga akan terimbas. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami di Tower 45. Membangun sinergi Sunni Syiah. Jadi Prof Yunahar, kalau kemudian ada konflik Sunni Syiah dan umat Islam di Indonesia tersulut, itu karena rasa
solidaritas yang muncul karena kemudian keyakinan yang sama, atau memang politiknya yang kental kemudian memang Indonesia yang sengaja dijadikan subjek atau objek untuk kalau politik ini? Mungkin saya setuju nggak terlalu berpengaruh bagi umat ya. Urusan Saudi Iran lah sana, tapi justru yang berpengaruh itu adalah doktrin itu. Jadi karena ini sudah dibuat blok, ini Saudi blok Sunni, ini Iran blok Syiah. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, bagi ulama sendiri di Majelis Ulama Indonesia itu dibedakan antara ikhtilaf dengan inhiraf. Yang ditolerir itu adalah perbedaan pendapat. Sejak dulu, bahkan sejak zaman Nabi, sahabat-sahabat bisa berbeda pendapat memahami sabda Nabi. Ya, cuma untungnya waktu itu kan bisa konfirmasi kepada Nabi. Ya. Berbeda pendapat itulah yang melahirkan aliran teologis, melahirkan mazhab fikih, mazhab tasawuf dan segala macam. Sejauh itu nggak ada masalah. Tetapi kalau inhiraf itu penyimpangan. Jadi harus dibedakan, tidak semuanya perbedaan. Kalau bahasa Indonesia mungkin perbedaan saja, tapi kalau ada dalam penyimpangan juga. Ada ikhtilaf. Kalau ikhtilaf sikap kita toleran. Tapi kalau inhiraf, kalau dalam bahasa Majelis Ulama, kalau ikhtilaf toleransi, kalau inhiraf amputasi. Artinya kalau terhadap penyimpangan kita tegas. Iya, jadi misalkan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu ikhtilaf apa inhiraf? Ahmadiyah itu inhiraf. Kalau begitu harus dipotong ajaran ini. Urusannya dengan hak asasi manusia, selama tidak menggunakan nama Islam terserah. Oleh sebab itu jalan keluarnya di Pakistan adalah Ahmadiyah jadi agama sendiri. Ya kan? Itu dulu yang ditawarkan oleh Pak Mufti Basuni. Kalau jadi agama sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau pakai Islam harus ada syarat minimalnya. Kalau Kristen, syarat minimalnya harus percaya dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kalau mengatakan Yesus Kristus cuma Nabi dan Rasul, sudah tidak dianggap Kristen lagi. Membentuk agama sendiri. Nah, sekarang yang masih terus diperdebatkan itu adalah apakah perbedaan Sunni Syiah itu masuk ikhtilaf apa inhiraf. Nah, kan itu yang perbedaan pendapat duduk atau dari dulu. penyimpangan gitu. Apakah ikhtilaf atau inhiraf? Nah, di sini para ulama Ahlussunnah berbeda pendapat. Harus detail, nggak bisa nggak detail. Karena Syiah itu ada 3. Pertama Syiah Zaidiyah yang masuk ke Indonesia bersama dengan ulama-ulama dari Hadramaut itu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu sangat dekat dengan Sunni, bahkan dianggap sama dengan Sunni. Karena perbedaannya sedikit. Apa bedanya? Dia mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi tetap mengakui Abu Bakar, Umar dan Utsman. Cuma itu. Sehingga ulamanya juga diterima, Syaukani, San'ani diterima. Nah, kenapa Sunni Syiah yang masuk ke Indonesia damai saja? Karena dari segi doktrin, teologi nggak ada bedanya. Paling-paling ada budaya, tabut, segala macam. Syiah yang kedua, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, Imam 12. Nah, Syiah Imam 12 ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Jumhur mengatakan Syiah Imamiyah itu masih ikhtilaf. Artinya bukan inhiraf, bukan penyimpangan, masih muslim. Tapi sebagian mengatakan sudah tidak Islam lagi. Ya. Syiah yang ketiga, Syiah Ghulat, Syiah yang ekstrim. Apakah Sabaiyah, Bahaiyah, Ismailiyah, Nusairiyah, Alawiyah, itu jumhur ulama sepakat ini sudah keluar dari Islam. Nah, jadi kalau kita bicara Syiah, mana yang inhiraf, mana ikhtilaf, terjadi begitu. Dan semuanya ada di Indonesia. Saya tidak tahu. No. Saya kalau Imamiyah jelas, karena kalau dari Iran pasti Imamiyah. Ya. Kalau Ghulat mungkin belum kelihatan, tapi sudah ada buku muncul. Buku Ghulat judulnya Illa Aliyan, bahasa Indonesianya kecuali Ali. Wah, itu sudah menuhankan Ali itu di buku itu. So, bagi Syiah Ghulat itu minimal itu kesesatannya adalah malaikat Jibril itu keliru menyampaikan wahyu. Harusnya Ali, tapi keliru ke Muhammad, itu paling ringan. Nah, di atas itu
Ali itu seperti Isa al-Masih di dunia ini. Di atas itu Ali itu adalah jelmaan Tuhan. Jadi sampai ke tingkat mempertuhankan Ali. Baik, saya akan mengerucutkan ke Indonesia, Prof. Yunahar. Bisakah kemudian kita membentengi masuknya aliran-aliran dianggap menyimpang tadi? Karena kan ada dua pendapat dan jadi kalau saya tugas Majelis Ulama dan pemimpin-pemimpin itu adalah bukan melarang Syiah, itu bukan domainnya ulama, tapi adalah melindungi, ya, melindungi umat Islam yang ahlu sunnah itu dari ajaran yang menyimpang dengan cara menjelaskannya. Jadi jangan sampai umat kita itu beli barang yang salah, dikira ini asli ternyata KW. Nah, jadi tugasnya cuma itu, menjelaskan. Maka dibuatlah buku, melakukan penguatan kepada dibuatlah buku pedoman. Jadi jelaskan ini loh. Kalau sudah kami jelaskan begini, kalian masih tertarik, itu urusan masing-masing. Kan begitu? Tapi jangan sampai mereka kena tipu. Ya. Yang disampaikan yang palsu tapi dikatakan asli. Nah, itu. Jadi itu tugasnya, Pak. Saya dalam beberapa konferensi internasional ada satu jalan keluar. Karena kemanapun mau menyatukan ajaran Syiah Sunni, saya tidak mengatakan mustahil, tapi mendekati mustahil. Karena ini sudah sejarahnya udah lama sekali. Sudah 1000 tahun lebih. Ya, Anda bisa bayangkan orang di Iran sejak 300 tahun lalu, kakeknya, neneknya semua ngajarkan sejak bayi itu. Sejak bayi dia ngajarkan tokoh baik itu Ali, tokoh jahat itu Abu Bakar misalkan. Dan mereka juga mengatakan begitu bahwa dan itu yang diyakini selama beratus-ratus susah merubahnya. Nah, yang paling mungkin untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, yang kohesif itu adalah dua-duanya nahan diri. Jadi misal begini cara negara yang sudah bahagia dengan Syiahnya seperti Iran, biarkanlah mereka bahagia dengan Syiahnya. Ahlus Sunnah jangan datang ke sana menyatakan ini kalian salah, kalian kafir, jangan. Itu mengganggu kebahagiaan. Sebaliknya, negara-negara yang sudah bahagia, istilahnya bahagia ya, yang sudah bahagia dengan Sunninya seperti Indonesia, Malaysia, Mesir misalkan, Syiah jangan datang pula untuk menyatakan bahwa ini kalian salah, yang benar. Baik, ini. Prof. Yunahar, saya potong dulu, mohon maaf. Ya, saya berikan kesempatan kepada Pak Anies dulu untuk juga memberikan gambaran. Ini tanggung satu. Oh iya, silakan. Motongnya jangan di ujung, ya, di titik. Jadi kalau begitu, apabila dua pihak mau menjaga ini, insya Allah tidak ada masalah. Politik biar diselesaikan oleh penguasa. Tapi sayang sekali, Iran tidak mau. Iran aktif ke Indonesia, aktif mengundang rektor-rektor, mengundang ulama-ulama, beri beasiswa ke sana. Nah, ini yang merusak. Menurut saya ini yang merusak kohesivitas beragama. Tapi yang diundang juga datang ke sana. Ya, diundang untuk dilakukan Jadi kalau mahasiswa tinggal di sana. Di brainwash begitu maksudnya. Ya, semacam itulah. Orang kalau dimanapun kan, kalau yang namanya remaja atau mahasiswa 4 tahun, 8 tahun dididik mesti berubah. Pulang dari sini dia akan menjadi juru bicara, menjadi pembela, dan itu yang terjadi sekarang. Ya, Pak Anies, artinya kalau coba ada semangat untuk menjadi fasilitator yang dilakukan Indonesia, apa tantangannya menurut Pak Anies? Saya mungkin mau menanggapi sedikit dari Profesor Yunahar. Artinya kalau kita berbicara tentang masalah pemikiran, kalau kita berbicara tentang masalah kesadaran, berkeyakinan, beragamaan, saya pikir tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi dengan batasan teritori. Kalau kita menganggap bahwa gejala misalkan ketertarikan dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap Syiah misalkan di tengah mayoritas yang Sunni, kita tentunya tidak bisa menyalahkan Syiahnya karena itu berada pada domain pribadi, pada hak seseorang untuk berkeyakinan. Kalau demikian, kalau misalkan itu mau dipersalahkan, kita tentu juga bisa mempersalahkan kenapa dulu Islam masuk ke Nusantara. Sementara penduduk Nusantara sendiri dulu aslinya kan Hindu dengan Buddha. Mereka sudah nyaman dengan itu. Tapi kenapa Islam kemudian masuk dan menyebarkan? Apa kita akan menyalahkan juga kaum muslimin yang ada sekarang ini karena mengganggu kenyamanan pemeluk Hindu dan Buddha? Tentu tidak bisa demikian. Saya pikir begitu. Karena apa? Karena memang pemikiran pasar pemikiran ini sedemikian luas, tidak bisa dibatasi begitu saja. Terus itu yang pertama. Kemudian masalah tadi masalah inhiraf dan kemudian masalah ikhtilaf itu juga
menjadi problematik ketika misalkan tidak duduk bersama dan didialogkan. Ketika misalkan kelompok mayoritas merasa memiliki